Bisa. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Daniel, silakan diberikan tanggapan tadi terhadap apa yang disampaikan juga oleh Mas Agung Baskoro, melibatkan LSM, kemudian juga Komisi Negara Independen untuk bisa menyaring, untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya kualitas, termasuk juga track record dari calon-calon menteri nanti kabinetnya Pak Prabowo. Bang Daniel. Pertama, Pak Prabowo tentu punya mekanisme sendiri dalam menyeleksi calon-calon menteri beliau. Terutama melalui tim kecil, kemudian seleksi rekam jejak dan seterusnya. Mekanisme itu yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, kalau kita lihat banyak sekali kan misalnya beredar daftar-daftar menteri di ruang publik, baik itu di sosial media, kemudian bahkan oleh media sendiri. Itu kan sebenarnya adalah satu gambaran harapan. Jadi harapan mungkin juga dari orang-orang yang mau jadi menteri begitu. Kemudian kedua ya itu aspirasi publik begitu. Jadi banyak hal lah, dan itu kan sebenarnya secara otomatis seleksi di ruang publik gitu, kepantasan seseorang kan juga banyak juga yang memantaskan diri. TV itu banyak kelompok dari berbagai pintu. Nah tentu kan disinilah dibutuhkan kejelian Pak Prabowo sebagai presiden untuk menentukan orang-orang mana yang tepat diletakkan di posisi yang beliau butuhkan. Jadi Mbak Putri, Pak Prabowo punya mekanisme yang kami yakini itu cukup menjadi dasar bagi beliau untuk menentukan pembantu-pembantu beliau nantinya. Baik, Bang Daniel, terakhir, kalau sekarang tahapannya nomenklatur, selanjutnya kemudian step-step berikutnya sampai kemudian kita dapatkan kan targetnya adalah H-5 sebelum pelantikan sudah keluar itu nama-nama. Apa Bang? Iya, nomenklatur kan sekarang masih terus sangat dinamis, bisa berubah kapanpun. Termasuk ya beberapa nama sudah masuk seperti tadi disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko, tapi sangat dinamis karena tadi salah satunya kan pasti ada masukan dari berbagai pihak, ada pandangan dari berbagai pihak juga begitu. Jadi itu yang proses itu yang terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Nama-nama sudah ada namun sangat dinamis, bisa berganti. Nama kementerian juga sudah ada tapi sangat dinamis karena Pak Prabowo masih dalam proses terus mendengarkan dan berdiskusi dengan para pihak. Baik, Mbak Irma, terakhir juga penutup, apa harapannya dari partai yang tidak mengajukan nama tapi kemudian memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mengenai kabinet ini harapannya? Harapan saya dari pemilihan calon menteri yang menurut Daniel tadi berdasarkan Zaken, ya saya kira ada harapan ke depan bahwa pemerintahan ini akan lebih baik bisa menuntaskan program-program kerjanya. Karena apa? Karena waktu 5 tahun itu menurut saya nggak cukup panjang ya, cukup pendek untuk bisa menyelesaikan banyak program-program kerja yang memang sudah disampaikan Pak Prabowo Gibran untuk masyarakat. Nah itu penting untuk dilihat. Nah saya ingin sampaikan juga kepada pemerintahan baru nanti, tolong betul-betul dilihat yang namanya satu pendidikan murah, pendidikan 9 tahun gratis, pendidikan murah, kampus, sekolah universitas juga harus murah. Kemudian jangan lupa kita punya SDM yang sangat besar, maka kemudian pendidikan vokasi itu penting karena dari sana kita bisa dapat devisa negara besar seperti yang dilakukan oleh Filipina. Nah, yang ketiga adalah bagaimana masyarakat yang kedua bisa mengakses kesehatan publik ya dengan profesional, dengan baik, kemudian dengan mudah. Karena di dalam tubuh yang sehat kan terdapat jiwa yang kuat. Betul. Jangan sampai kemudian uang anggaran pemerintah hanya untuk kuratif gitu ya. Harusnya preventif, jangan kuratif gitu. Nah, yang terakhir adalah penegakan hukum dari sisi tadi seperti yang disampaikan Adinda, penegakan hukum kita juga tuh harus betul-betul dilihat secara konstruktif gitu ya. Jangan sampai kemudian orang-orang yang sudah cacat moral gitu ya. Sudah cacat moral, kemudian masih dijadikan menteri misalnya seperti itu. Yang begini-begini menurut saya juga harus menjadi perhatian Pak Prabowo Gibran. Baik, penutup dari Bang Andi. Ya, kalau kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,
dan kemudian kita tunggu saja tanggal mainnya. Kita percaya Pak Prabowo sudah punya sistem, punya cara untuk melakukan fit and proper test, bahkan check and recheck dari calon-calon yang diajukan oleh baik dari partai maupun non partai, dari ormas, dari macam-macam. Nah, beliau sudah punya itu semua, kan sudah cukup waktu lama untuk mempersiapkan semuanya. Tinggal tentu saja finalisasi dari nomenklatur maupun orang-orang dalam waktu dekat ini kita dukung sepenuhnya. Yang terbaik, semoga mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke, terakhir Mas Agung silakan. Ya, kalau saya lagi-lagi bawa nama publik aja, hak prerogatif seringkali mewakili elit. Tapi idealnya ada juga kewajiban prerogatif di sana yang memang membawa nama publik. Jadi saya yakin Pak Prabowo dan timnya punya nalar yang kuat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban prerogatif tadi, walaupun kewajiban prerogatif ini nggak tertulis, belum ada aturannya di negeri kita, tapi lagi-lagi kita harus mengendorse lebih supaya standar kita bernegara semakin berkualitas, Pak. Baik, kalau tadi Mas Agung mengibaratkan bahwa proses seleksi untuk bisa mencari menteri, untuk bisa mengisi kursi-kursi di kabinet Pak Prabowo nanti bagaikan hambalang idol, kita akan terus tunggu karena proses penjuriannya saat ini sedang terus berlangsung. H-5, siapa kemudian yang mendapatkan kepercayaan-kepercayaan tersebut? Kita nantikan bersama. Bang Daniel, terima kasih. Mas Agung, terima kasih. Bang Adi, makasih. Mbak Irma, terima kasih sudah memberikan pandangannya Pak narasumber. Dan setelah jeda, Agita Malika juga akan kembali ke hadapan Anda untuk bisa mengajak Anda menikmati rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.